Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Akbar. Saya dari kelas 3K Manajemen. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen retail dan saya akan membahas mengenai ruang lingkup retail. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup retail. Nah, pertama saya membahas mengenai pengertian retail. Kata retail sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau mengucap sesuatu. Terkait dengan aktivitas yang dijalankan retail, menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar dan massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir. Di sini saya akan memberikan 3 contoh perusahaan retail besar yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Indomaret, Alfamart, dan Hypermart. Di sini saya hanya memberikan 3 contoh retail besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh retail besar yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai paradigma retail tradisional dan retail modern. Sebelum membahas paradigma yang dialami oleh retail tradisional dan retail modern, kita harus tahu apa itu paradigma. Paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan tingkah laku. Setelah kita tahu apa itu paradigma, lalu apa saja paradigma yang ada di retail tradisional dan retail modern? Ada 9 paradigma retail tradisional dan retail modern. Saya akan bahas mengenai paradigma retail tradisional terlebih dahulu. Yang pertama, kurang memiliki lokasi. Yang kedua, kurang memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Yang kelima, kurang memperhatikan pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan sederhana. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, haruskah tidak terencana. Yang kesembilan, pengembangan tidak terencana. Itu merupakan paradigma retail tradisional. Berbalik dengan retail modern. Retail modern ini lebih baik dibandingkan retail tradisional, yaitu paradigma retail modern ini adalah yang pertama, lokasi strategis. Yang kedua, prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Yang ketiga, pengolahan jenis barang dagangan terarah. Yang keempat, seleksi merek yang sangat ketat. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, haruskah berencana. Yang kesembilan, pengembangan bisnis sangat berencana. Setelah kita tahu apa saja paradigma yang dialami oleh retail tradisional dan retail modern, bahwasanya pandangan mengenai retail modern lebih terarah dibandingkan retail tradisional. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi yang dilakukan retail. Ada 5 fungsi yang tidak dapat dijalankan retail, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen pasti memiliki paham sendiri atau pilihan sendiri terhadap berbagai macam produk dan jasa yang dibutuhkan. Maka dari itu, fungsi menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen yang beraneka ragam produk dan jasa, baik dari sisi keanekaragaman jenis, merek, dan ukuran dari barang dagangan. Lalu yang kedua, ada fungsi dari memecah. Memecah berarti memecah beberapa ukuran menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Jika produsen memproduksi barang dan jasa dalam ukuran besar, maka harga barang atau jasa tersebut menjadi tinggi. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga, perusahaan penyimpanan persediaan. Retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa yang disimpan retail. Di sini dilihat dari fungsi utama retail adalah mempertahankan inventaris yang sudah ada sehingga produk akan tersedia saat para konsumen menginginkannya.
Lalu ada fungsi yang keempat, yaitu penghasil jasa. Selain itu, retail juga dapat mengatur produk hingga dekat ke tempat konsumen. Retail pun menyediakan jasa yang membuatnya mudah bagi konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Lalu ada fungsi yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang dan jasa, maka untuk suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang, pelanggan akan membutuhkan retail karena semua barang yang dijual dalam keadaan lengkap. Pembelian salah satu barang ke retail tersebut akan menambah nilai barang tersebut terhadap kebutuhan konsumen. Jadi, retail sendiri memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting yang dapat meningkatkan nilai produk jasa yang mereka jual pada konsumen dan memudahkan distribusi produk-produk tersebut, dan juga retail benar-benar dapat berinteraksi dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk atau barang dagangan dan memberikan layanan. Jadi itu merupakan 5 fungsi dari retail itu sendiri. Lalu ada karakteristik dasar retail. Ada 3 karakteristik dasar retail dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelompokkan jenis retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang terdiri, yang pertama, jenis barang yang dijual. Retail dapat dibedakan berdasarkan jenis produk-produk yang dijualnya. Misalnya, produk alat-alat olahraga, biasanya retail dinamai sebagai sporting goods store. Pada jenis retail ini dapat dibagi lagi menjadi peralatan olahraga untuk anak-anak, perempuan maupun laki-laki. Selain itu juga dapat dibagi menurut jenis olahraga itu sendiri. Lalu perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Perbedaan barang yang dijual adalah jumlah kategori barang yang ditawarkan retail. Sedangkan keanekaragaman barang yang dijual adalah jumlah barang-barang yang berbeda dalam kategori barang, dan dia barang yang berbeda disebut SKU atau Cabin Unit. Lalu ada tingkat layanan konsumen. Retail juga berbeda dalam jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Contohnya, toko sepeda menawarkan bantuan dalam memiliki sepeda, mengatur mana yang sesuai, dan memperbaiki sepeda. Beberapa retail meminta upah atau tambahan biaya untuk layanan-layanan lain seperti pengiriman ke rumah dan pembungkusan kado. Sebaiknya pada retail yang melayani pelanggan dengan berbisnis layanan konsumen menawarkan layanan-layanannya dengan tidak menerima upah atau tambahan lainnya. Lalu ada harga barang dagangan. Retail dapat dibedakan dari tingkat harga dan biaya produk yang dikenakannya. Pada retail jenis department store dengan jenis toko diskon, terdapat perbedaan pada penetapan harga produk-produk yang dijual. Lalu ada yang kedua mengenai karakteristik dasar retail, yaitu pengelompokan berdasarkan sarana atau media digunakan. Ada penjualan melalui toko. Pada retail yang menggunakan toko untuk pemasaran produk, jelas bahwa terdapat aktivitas-aktivitas pendistribusian produk dari produsen kepada konsumen melalui retail dan wholesale. Konsumen dapat mendatangi retail seperti layaknya dalam aktivitas jual belinya nyata untuk mendapatkan produk-produk yang diinginkannya. Pada bisnis retail dengan sistem toko ini banyak melibatkan berbagai tenaga penjual. Lalu penjualan tidak melalui toko. Penjualan tidak melalui toko ini merupakan pemasaran produknya melalui media digital, internet, atau lainnya. Konsumen dapat melihat produk melalui gambar yang tersedia di media atau melalui digital. Jenis pemasaran penjualan tidak harus melalui toko. Yang digunakan adalah yang pertama ada electronic retailing, lalu ada katalog dan pemasaran secara langsung, lalu ada penjualan langsung, lalu ada television home shopping, lalu ada vending machine retailing. Lalu ada karakteristik yang ketiga, mengelompokkan berdasarkan kepemilikan.
terdiri dari pendirian toko tunggal atau mandiri. Retail tunggal adalah retail yang dimiliki oleh seorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga retail lebih besar. Lalu ada rangkaian perusahaan retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok atau organisasi. Lalu yang terakhir ada waralaba, retail yang dimiliki oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Lalu ada peluang dalam industri retail. Peluang yang pertama yaitu perbedaan dan perkembangan format dasar retail. Format retail dipahami sebagai bentuk retail secara mendasar. Format retail dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan, berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Lalu peluang yang kedua, meningkatnya konsentrasi industri. Saat jumlah format retail yang berbeda meningkat, jumlah para pesaing dalam tiap format akan cenderung menurun. Hal ini terjadi sebagai akibat banyaknya retail yang berhasil keluar dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. Contohnya, PT Matahari Putra Prima dengan format department store. PT Matahari masuk pula dalam format retail berorientasi makanan dengan membuka hypermarket, yaitu Hypermart, setelah sebelumnya mencoba masuk dalam format retail supermarket, yaitu marketplace. Lalu peluang yang ketiga, globalisasi. Konsep retail dapat bekerja secara global, dapat juga tidak. Hal ini biasanya bergantung pada apa yang menghasilkan keuntungan bersaing di negara mereka. Berikut faktor yang mendorong globalisasi yang dilakukan para retail internasional dilihat dari: pertama, pasar domestik yang semakin dewasa. Lalu yang kedua, sistem dan keahlian. Lalu yang ketiga, penghalang perdagangan. Retail yang baik akan semakin berkembang dan maju, di mana harus mengikuti zaman yang semakin maju karena dampaknya globalisasi. Jadi itu merupakan peluang-peluang dalam bisnis retail itu sendiri. Ada 3 peluang yang ada di dalam industri retail. Lalu ada peluang bisnis retail di Indonesia. Peluang bisnis retail dilihat dari apa saja sih? Pasti ada faktor yang dapat dilihat dari peluang bisnis retail di Indonesia ini, yaitu yang pertama dilihat dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menunjang pertumbuhan industri retail terutama adalah pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Lalu dilihat dari demografi. Faktor demografi yaitu peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Melihat prediksi jumlah penduduk Indonesia, terlihat bahwa kapasitas industri retail Indonesia cukup besar. Sebagai gambaran, saat ini untuk format department store dan supermarket terdapat kurang lebih 527 supermarket di Indonesia, di mana lokasinya sebagian besar didominasi oleh Jakarta dan Surabaya. Lalu peluang bisnis retail di Indonesia yang ketiga ada menurut sosial budayanya. Sosial budaya seperti terjadi perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Konsumen saat ini menginginkan tempat berbelanja yang aman, lokasinya mudah dicapai, ragam barang yang bervariasi, dan sekaligus dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Dan biasanya sosial budaya ini tempat ajang rekreasi keluarga atau semacamnya, karena biasanya ada hal-hal yang berbeda di setiap setiap retail yang ada di Indonesia ini, biasanya menunjang untuk tempat bermain anak atau sebagainya. Lalu yang terakhir ada proses keputusan manajemen retail. Nah, di sini kita harus tahu apa saja proses untuk membuat keputusan yang dilakukan manajemen retail. Yang pertama, harus memahami lingkup bisnis retail. Nah, faktor lingkungan yang paling penting dalam dunia retail adalah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Dan yang terpenting adalah lingkungan mikro. Dimaksud dengan mikro di sini adalah para pesaing dan konsumen. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi retail. Strategi retail menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan. Strategi retail meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana retail akan memperoleh keuntungan
jangka panjang dari para pesaingnya. Lalu manajemen barang dagang. Untuk melaksanakan strategi, manajemen harus mampu mengembangkan retail mix atau bauran retail. Para manajer dalam organisasi pembelian harus memutuskan berapa banyak tipe barang yang dibeli. Pengusahaan dalam penggunanya dan istilah-istilah pembelian, harga retail yang diatur dan bagaimana mengiklankan dan mempromosikan barang. Lalu selanjutnya manajemen toko. Manajer toko harus menentukan bagaimana melakukan pengelolaan barang, dagang, dan pengoperasian toko yang meliputi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh manajer toko, mulai dari kesiapan sebelum toko dibuka untuk memastikan toko siap untuk melayani pelanggan. Lalu yang terakhir ada proses evaluasi kinerja manajemen retail. Analisis kinerja manajemen retail akan dibentuk pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada mengapa penting untuk melakukan analisis kinerja manajemen retail melalui kinerja, efektivitas, dan efisien barang dagang. Lalu yang kedua, bagaimanakah cara atau metode, seperti apakah yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja barang dagangan. Nah, setelah kita tahu proses dari manajemen retail atau membuat keputusan manajemen retail, dan tadi berikut proses keputusan manajemen retail. Setelah kita mengikuti proses tersebut, manajemen dapat melakukan keputusan yang akan dibuat untuk melakukan bisnis retail yang lebih baik. Nah, itu tadi video yang dapat saya sajikan, presentasi mengenai mata kuliah manajemen retail, mengenai materi ruang lingkup retail. Dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya dalam pemaparan materi. Saya juga hanya manusia biasa yang masih memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.